Berita kali ini tentang pengusaha ungkap 150.000 orang jadi korban PHK. Diprediksi akan bertambah. Jakarta, angka pemutusan hubungan kerja, PHK, meningkat tahun ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, PHK hingga Juni 2025 sudah memakan korban hingga 150.000. Angka tersebut merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, kata Sinta, 100.000 diantaranya terdata sudah mengajukan klaim manfaat. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyoroti berbagai tantangan dalam dunia usaha nasional. Misalnya, terjadinya tekanan ekonomi domestik yang melemah, ketidakpastian arah kebijakan, hingga gejolak dari eksternal. Namun, dunia usaha tetap menunjukkan harapan dan mendorong upaya penciptaan kerja. Ketua Umum APindo, Sinta Kamdani, menegaskan dunia usaha nasional saat ini sedang menghadapi tantangan serius dan tidak mudah. Kalau kami di APindo kami pakai data PHK itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita melihat yang keluar dari BPJS itu kan PHK sampai dengan Januari sampai Juni 2025 itu kan sudah 150.000. Dan yang klaim itu 100 ribuan. Jadi ini angka yang dipakai, dasarnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam situasi penuh tekanan ini, dunia usaha tidak cukup hanya menjadi penonton atau pelaksana kebijakan. Kita harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyelesaikan tantangan nasional, katanya dalam konferensi pers di kantor APindo, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2025. Angka itu lebih tinggi dari data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Kemnaker mencatat jumlah angka korban PHK pada Januari sampai bulan Juni mencapai 42.385 pekerja. Angka ini naik sekitar 32,19% dari periode yang sama di tahun lalu yakni sebanyak 32.064 pekerja. Namun, Sinta menyebut tak ingin berdebat soal perbedaan angka PHK. Ia hanya menekankan bukti PHK itu ada, dan angkanya meningkat cukup tinggi. Tapi tentunya kita juga melihat bahwa dalam Kemenaker punya laporan dari Disnaker dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang kita nggak usah berdebat soal angka, data. Tapi yang jelas kelihatan tadi kenaikan itu ada. Pemerintah mengatakan 32%. Itu kan angka tinggi, kenaikan tinggi. Dan ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat APindo, Bersinta. Sinta berpendapat gelombang PHK masih akan terus bergulir. Apalagi dengan adanya tarif 19% dari Amerika Serikat, hal itu berpotensi mengganggu kinerja industri berorientasi ekspor. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya PHK biasa, tapi ini PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir. Makanya dari sisi tarif Trump dan lain-lain itu jangan sampai kita bertambah lagi. Karena yang kenakan ekspor yang kena di sana TPT, tekstil dan produk tekstil, sebut Sinta. Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga. Nanti PHK-nya akan semakin bertambah, tutupnya. Usulan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan biaya masuk bahan baku untuk industri, perluasan skema PPh 21 ditanggung pemerintah, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif. Di sisi lain, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui PLTS atap dengan skema net metering. Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan. Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. APindo mengadakan Rakerkona sebagai forum untuk menyuarakan solusi konkret dan membangun konsensus dengan pemerintah, tambah Sinta. Sebagai informasi, APindo akan menyelenggarakan rapat kerja dan konsultasi nasional, Rakerkonas, ke-34 pada 4 hingga 6 Agustus 2025 mendatang di Bandung, Jawa Barat, yang mengusung tema, dengan semangat Indonesia Incorporated menuju Indonesia Emas 2045. Dialog ekonomi APindo ini akan mempertemukan pelaku usaha seluruh Indonesia dengan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wijayanto Samirin, ekonom senior dan Dewan Pakar APindo, dan Raden Pardede, tim asistensi Menko Perekonomian RI dan Dewan Pakar APindo. Melalui Rakerkonas, APindo ingin memastikan bahwa perumusan arah kebijakan nasional tidak lagi top-down, tetapi berbasis pada realitas pelaku usaha di lapangan.
Apindo menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi mitra aktif dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global. Pada kesempatan itu, Sinta menyoroti data pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87%, merupakan sinyal alarm yang tidak bisa diabaikan. Sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,89%, memperlihatkan lemahnya daya beli masyarakat. Ketegangan geopolitik global, perang tarif, fluktuasi harga energi, dan kekacauan rantai pasok turut menambah beban. Salah satu tantangan terbesar datang dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menyasar produk ekspor Indonesia, meningkatkan tekanan terhadap industri padat karya nasional. Namun, di tengah kompleksitas tantangan tersebut, dunia usaha tetap menunjukkan harapan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi investasi pada triwulan 2 2025 yang mencapai Rp477,7 triliun, meningkat dari triwulan I sebesar Rp465,2 triliun. Secara kumulatif, sepanjang semester pertama 2025, total investasi telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target tahun 2025, menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Sebaran investasi yang relatif merata antara Jawa, 49,5%, dan luar Jawa, 50,5%, juga menunjukkan bahwa geliat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Ani, 38, mantan operator mesin pabrik tekstil di Tangerang, masih tak percaya bahwa surat pemutusan kerja itu benar-benar ditujukan untuknya. Saya kerja 12 tahun. Enggak pernah bolos, enggak pernah protes. Tapi habis lebaran kemarin, kami semua dikumpulin. Dibilang perusahaan rugi dan harus pangkas pegawai, katanya lirih, menatap halaman rumah kontrakan yang makin sepi. Ani hanyalah satu dari ribuan suara yang tenggelam di balik angka statistik. Ia tak sendiri. Dari Jabodetabek hingga Batam, dari Semarang hingga Karawang, gelombang PHK seperti tak bisa dihentikan. Apindo menyebut bahwa penyebab utama adalah pelemahan daya beli masyarakat, turunnya ekspor, biaya produksi yang melambung, dan otomatisasi industri yang mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Tapi benarkah semua itu hanya soal angka? Pabrik itu pernah menampung lebih dari 5.000 karyawan. Kini, tinggal suara burung di atap seng dan coretan spidol merah bertuliskan, dijual cepat, di dinding luar. Seorang mantan mandor, Pak Wawan, 45, mengatakan bahwa sinyal kehancuran sudah terlihat sejak tahun lalu. Order dari luar negeri menurun, sementara bahan baku semua naik. Kita nggak bisa bersaing sama Vietnam, Bangladesh. Tapi yang kena dampaknya ya buruh, bukan direksi. Sementara itu, di sektor startup digital, gelombang PHK juga melanda perusahaan-perusahaan teknologi yang dulu dielu-elukan. Banyak perusahaan rintisan yang tak mampu bertahan setelah kehilangan investor luar negeri, menyusul ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam pernyataan resmi, Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, mengatakan bahwa situasi ini serius. Jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah, jumlah PHK bisa melewati angka 200.000 dalam waktu dekat. Ia mendesak agar ada insentif fiskal, dukungan subsidi produksi, dan kebijakan penyerapan tenaga kerja di sektor informal maupun digital. Namun pemerintah berdalih bahwa saat ini fokus utama adalah menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, sambil mengupayakan pembukaan lapangan kerja melalui UMKM. Sayangnya, banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan tidak bisa serta-merta beralih ke sektor informal, apalagi tanpa pelatihan ulang. Di balik data dan konferensi pers, ada anak-anak yang berhenti sekolah. Ada keluarga yang harus pulang kampung. Ada kepala keluarga yang kini menarik gerobak sayur, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Sinta, 29, lulusan S1 yang baru saja kehilangan pekerjaannya di perusahaan teknologi besar, kini membuka jasa desain lepas dengan penghasilan tak menentu. Ironis. Dulu waktu kuliah, aku belajar soal inovasi dan industri 4.0. Tapi sekarang, realitanya kami jadi korban dari sistem yang katanya canggih itu. Tahun 2025 menjadi tahun yang pahit bagi ratusan ribu buruh dan karyawan di Indonesia. Tak ada gempa, tak ada badai, tapi ribuan rumah tangga runtuh dalam diam. Baru-baru ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengungkap bahwa lebih dari 150.000 orang telah menjadi korban PHK massal hanya dalam semester pertama tahun ini. Dan lebih buruknya lagi, jumlah itu masih terus bertambah. PHK bukan sekadar hilangnya pekerjaan. Ia adalah potret rapuhnya jaring pengaman sosial kita. Ketika 150.000 orang kehilangan pekerjaan, itu berarti ada jutaan yang ikut terdampak,
anak, istri, orang tua, dan masa depan. Dan kini, yang lebih menakutkan bukanlah jumlah yang sudah terdata, tapi yang belum. Yang belum bicara. Yang belum terdengar. Yang masih diam menahan beban. Karena gelombang ini belum selesai. Dan bila tidak dihadang, bisa jadi kita semua hanyalah menunggu giliran. Kamu bukan gagal, kamu sedang diarahkan menuju jalan baru. PHK bukan akhir cerita, tapi awal dari lembaran yang lebih kuat. Diberhentikan dari pekerjaan bukan berarti kamu tak bernilai. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa kamu lebih dari sekedar posisi di kantor. Setiap akhir adalah awal baru yang sedang menyamar. Jangan menyerah. Perubahan ini bisa jadi hadiah yang belum kamu mengerti hari ini.